Jombang itu tempatnya para ahli kubur. Jombang yang kota santri, ada Abdurrahman Wahid, Nurkholis Majid, ada siapa-siapa Kiai Haji Hadratus Hasyim Asy'ari, tiba-tiba dikuburkan citranya oleh Rian dengan mutilasi, dengan ini habiskan Jombang. Dah, kemudian dimarahi, gimana Jombang kok kelakuannya kayak begitu, jadi dikuburkan. Belum selesai dikuburkan oleh Rian, dikubur lagi oleh Ponari. Dan tidak ada satu dokter dari peradaban masa silam sampai sekarang bisa melawan Ponari. 40.000 orang antri dan dia cukup digendong bapaknya terus ngenengin. Itu pun dia nggak ikut, dia main SMS. Dia main SMS, yang tangan kanannya dipegang sama asistennya terus cek 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 cek. Dan tidak seorang pun memahami. Semua tidak ada yang bisa memahami Ponari itu apa, siapa, ngapain, apa yang terjadi sebenarnya dengan Ponari itu. Bahkan kesimpulan kita adalah kesimpulan dari orang yang tidak mampu mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Orang yang tidak kuat menerima derajat. Orang yang ditawari innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi tidak mampu, otak kita, frame ilmu kita, hati kita, jiwa kita, ideologi kita tidak mampu. Kita hanya punya kesimpulan bahwa ini destruksi, eksploitasi kepada anak kecil, kemudian disebut musyrik karena percaya kepada batu. Betul? Bedanya batu sama pil apa? Bedanya apa? Kalau Anda ke dokter terus dikasih pil, Anda percaya sama pil nggak? Iya. Percaya enggak? Iya. Kenapa kalau dokter harus dipercaya pil dan obatnya? Kalau Ponari tidak dipercaya batunya? Emang Ponari bisa mengobati? Enggak bisa. Dia cuma hujan-hujan, kesambar batu, dibuang balik, dibuang balik, dibuang balik, akhirnya disimpan di rumah. Ponari enggak bisa apa-apa. Dia anak umur 9 tahun, dia tidak mengerti apa-apa. Dan Ponari jangan disalahkan. Anda harus menyayangi dia karena dia tidak mengerti apa. Dan Anda jangan sebut dia dukun. Dia tidak punya konsep bahwa itu dukun. Dia taunya diajak nolong orang, dia nolong orang. Gitu loh Mas. Dan itu di Jombang, ya banyak sekali di Jombang dari dulu itu. Dari dulu. Saya kalau mau ya begitu sebenarnya. Ini mau aku. Saya diantri orang kayak gitu juga. Kalau saya turutin dari dulu saya, tapi saya enggak mau. Loh tapi kok batu loh? Tuhan yang marah. Loh tak karepku. Saya ini menyayangi orang, menyembuhkan sakitnya orang, mau pakai batu, mau pakai tak tempeleng, mau pakai halilintar, mau pakai apa terserah saya dong. Bukan batunya yang menyembuhkan, yang salah filsafatmu, yang salah ilmumu. Kamu pikir Zikolgin bisa menyembuhkan sakit kepala? Tidak. Zikolgin itu alat untuk mengobati, tapi perkenan untuk sembuh ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu filosofinya. Dokter tidak bisa menyembuhkan, dokter hanya mengobati. Ponari hanya bawa batu. Dokter hanya bawa alat suntik dan pil, cuman begitu dok, sama posisinya. Cuman karena satu hari 40.000 orang, dokter belum tentu 4 orang. Yang ngeluh. Akhirnya sekarang jalan keluarnya dihentikan begitu saja. Dihentikan begitu saja. Oh kalau gitu akan jadi udun. Udun itu apa? Bisul. Bisulnya akan membesar. Dan Allah akan memberikan Ponari raksasa dari Jombang, yang akan menguburkan seluruh kerajaan ini menjadi berkah baru untuk seluruh rakyat Indonesia. Loh, tapi kan batu kan syirik loh. Ini cara berpikir. Kan saya sudah pernah cerita mengenai Nabi Musa. Tuhan ini kan kalau kasih perintah itu kan memang harus diterima dengan ketaatan dan nurani, tidak harus Anda terima dengan akal sehat. Kalau pakai akal sehat yang ngeluh dewe. Nabi Khidir disuruh mencekik anak kecil, coba. Perintah macam apa itu? Tuhan temenan tadi. Kan gitu kalau saya jadi Khidir. Lu masa saya disuruh mencekik anak kecil, disuruh bocorin kapal, betul nggak?
Ya kalau Anda pakai frame akademis sekarang ya mampus sendiri. Musa juga gitu diperintah. Kamu dikejar Fir'aun, lari ke pantai Musa. Loh, ini anti ilmu perang dong. Dalam ilmu peperangan kalau dikejar musuh ya cari hutan atau bukit. Lah kok disuruh ke pantai, modiar gitu. Nah tapi Musa tidak bereaksi ilmiah. Musa hanya sami'na wa ata'na. Nanti begitu sampai di pantai, Tuhan kasih perintah kedua, idrib bi'asokal bahar. Pukulkan tongkatmu itu ke laut. Terus nanti ilmuwan mengatakan, oh tongkat itu kalau dipulkan di air, terus airnya membelah. Simpel ilmiah gitu kan, empiris, kecelek kan. Itu membelah ya pas itu dong. Kalau besoknya Musa ngenang ini kok gak belah-belah bangun kok cok goblok kan ini. Itu berlaku hanya ketika Tuhan menghendaki air terbelah, ketika dia memerintahkan terbelah. Jadi bukan kesimpulannya adalah tongkat itu bisa membelah air laut, salah. Batunya Ponari bisa menyembuhkan orang, salah. Tapi bahwa orang sembuh itu bukan karena batunya, tapi karena perkenan Allah. Betul enggak? Bahwa air membelah bukan karena tongkatnya, tapi karena perkenanan Allah. Jadi syirik tidak tergantung batunya, tidak tergantung tongkatnya, tergantung bener nggak konsepmu mengenai apa batu dan siapa Allah. Kan begitu. Di situ letaknya syirik tidak di batu, tapi di dalam dirimu sendiri. Nah sebelum sampai ke pantai, di tengah-tengah dia dikejar memimpin pasukan, dikejar pasukan Fir'aun, Musa sakit perut, senek itu. Ya Allah, terus gak bisa melayu. Ya Allah, kok tega-teganya. Kan sudah capeknya kayak gini masih dikasih sakit perut. Ya supaya kamu itu ingat aku, Sa. Gitu. Ya sudah saya mohon disembuhkan ya Allah. Ya gampang, aku maha kuasa. Ya, sekarang kamu lari ke bukit sana, jangan ada pohon, ambil daunnya kamu makan sembuh. Kata Allah. Nabi Musa naik ke bukit dengan setengah mati, baru nyentuh daun perutnya sembuh. Waduh matur nuwun, sakit tenan jenengan. Ya stop, turun lagi, pasukan siap berangkat. Begitu berangkat 3 langkah, ada sakit lagi. Musa langsung lari lagi ke atas bukit. Dia ambil daun, dia makan sampai 15 lembar, tidak sembuh-sembuh. Mengkering ini. Kenapa kerja dia? Terus katanya tadi kalau saya sakit perut suruh naik bukit, suruh makan daun, ini sudah 15 daun sampai setok gitu. Kok tidak sembuh-sembuh? Terus dia lalu ya itu cara lutruk menceritakan, bukan benar-benar Allah ketahuan enggak. Ya itu cara lutruk Jombang tak kubur teman-teman. Yang bilang daun menyembuhkan perutmu itu siapa? Nah tadi katanya suruh naik bukit loh. Saya tuh mau nyuruh kamu naik bukit, mau nyuruh kamu solok, mau nyuruh kamu benturkan kepala ke batu, terserah saya. Cara saya menyembuhkan itu terserah saya. Mau pakai daun, mau pakai batu, pakai apa terserah saya. Dan yang menyembuhkan kamu itu bukan daun, bukan batu, tapi otoritas saya. Jadi tahu nggak bedanya kamu waktu sakit perut pertama sama sakit perut kedua? Yang pertama kamu ya Allah berilah aku kesembuhan. Yang kedua kan kamu nggak minta, langsung melorot nggak jauh. Karena kamu seperti dokter-dokter dan ilmuwan modern besok-besok. Kamu pikir kalau aku memerintahkan ambil itu daun, terus kamu menyimpulkan konklusi titik 2, daun menyembuhkan sakit perut. Goblok. Tidak, yang menyembuhkan bukan daun, yang menyembuhkan izin. Jadi yang penting kamu minta sama saya, yang penting komitmen sama saya, gitu loh. Nah nanti yang kedua kan masa saya tidak bervariasi. Emang saya sutradara yang monoton, kata Tuhan itu. Kalau yang pertama aku perintahkan engkau naik bukit ambil daun, yang kedua pasti aku kasih variasi. Misalnya yang kedua, sakit lagi ya Allah sembuhkan, sakit lagi, jungkir balik 5 kali. Benar? Begitu jungkir balik sembuh, kan gitu. Memang malah kasih.
Ingin gini loh Bu Kacil itu Bu. Indonesia tuh mau melarat nggak masalah. Nggak masalah, presidennya siapa nggak masalah. Goblok-goblok dewi lepokan dewi. Tapi mereka bergembira. Kenapa kedelai kok impor? Wah, menurut apa pertanyaannya? Ada menteri ekonomi enggak? Ada menteri perdagangan enggak? Enggak ada toh? Kalau gitu jangan menjawab sebagaimana menteri perekonomian menjawab. Jawablah sebagai rakyat yang harus bergembira. Kalau saya sebagai rakyat jawabannya mudah. Loh, saya disuruh nanam sendiri. Soge kan nyandur daily. Ya saya tinggal beli, aku soge jeragan kok. Saya majikan kok suruh tanam gitu loh. Ya sudah di sana yang negara-negara miskin tanam kedelai, kita yang beli. Kita orang kaya. Itu jawaban rakyat. Ya daripada kamu seharusnya ada polisi, seharusnya ndasmu gak kok sing gelem sing ditutur. Nanti kamu stres sendiri nunggu jawabnya secara rakyat. Ya soge kok. Nggak masalah, mau kita orang kaya kok kita suruh jadi pengrajin, bikin meja sendiri, bikin kita kaya, kita tinggal beli dong. Majikan kok. Ya, gimana jawabnya? Kalau saya jawabnya begitu. Loh, kecuali saya di sini sebagai menteri perekonomian, saya akan jawab dengan policy. Lah saya rakyat kok. Yang jawabnya yang penting aku mari jawab langsung seneng. Lah rakyat suruh nunggu berapa kali perubahan kekuasaan. Sekarang juga harus gembira dong. Jadi Anda jawablah secara rakyat. Jangan gimana ya? Wah, goblok duduk menteri kok nggak payu. Nggak seneng. Itu dong. Sama dengan olahraga kalah, ini kalah itu jawablah secara rakyat. Loh, kita tuh kapan kalah? Nggak pernah kalah. Kita itu ngalah. Coba, masa kita suruh menang lawan Oman? Oman tuh negara kabupaten. Sudahlah hidupnya kayak begitu, terus sepak bola kita kalahkan. Kita kan tidak punya kebesaran. Ngalah dong, ngalah nggak masalah, usah nolak. Wis negara cilik masuk gini, usah negara segedenya segini. Masa masih mau mengalahkan di bidang sepak bola, nggak apa-apa. Mulai kok repot. Orang Indonesia kok disuruh sedih, nggak bisa. Israel tuh mau nyerbu Gaza, sebenarnya kalau presiden berani bilang, jangan nyerbu Gaza, jangan berani singgah sama anak kecil, serbu Pulau Jawa. Silakan pilih Jakarta, Cirebon, Banten, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Jember, serbu sini kalau berani. Ayo kalau Israel berani ke sini serbu. Cak, tentara Indonesia itu nggak punya senjata loh, Cak. Jangan nantang-nantang. Pesawat tempur kita itu cuma 6 loh, Cak. Sementara Singapura aja punya 560 lebih. Malaysia itu 360, kita cuma punya 6. Lawan Israel kita kalah. Saya bilang, yang bilang suruh ke Indonesia terus dilawan tentara itu siapa? Banyak penganggur-penganggur. Anak-anak muda ini disuruh perang loh. Nih gimana kita nggak punya apa-apa kayak gini, kok ditantang gelut? Ayo. Ya tuh, kok prajuritnya tentara sampean pun minggir. Aku yang maju. Lo kalau saya maju, lah ya apa ganti penggawean kan gitu kan? Sebenarnya indah hidup itu kalau ada negarawan, kalau ada orang yang ada wise man memimpin kita kan indah. Dan kita tuh punya dasar-dasar untuk itu, kita ngalah. Ngalah itu tidak ada bahasa Inggrisnya, tidak ada bahasa Arabnya. Kalau kamu sambil kata ngalah tidak ada. Hanya kita yang punya peradaban ngalah. Tuh. Emang ngalah itu apa? Lo jangan remehkan kata ngalah. Ngalah itu asalnya dari ngallah. Oh. Mengallah. Loh. Serius itu.
Segala keadaan yang membuat kita menderita kayak apapun, kita Allahkan. Kita transendensikan, kita eliminir ke atas, sehingga semua menjadi berkah dan kegembiraan. Loh, ya Allah, bisa dilawan bangsa seperti itu. Loh, kamu kok istrimu hamil lagi? Apa itu? Apa itu? Nekat toh? Nekat. Sikat dulu urusan belakangan. Kan itu kan di Indonesia, betul nggak? Terus tanya loh, kamu bagaimana sih anakmu lahir terus kamu belum punya kerjaan? Bismillah aja. Ya, bondone Bismillah. Di seluruh dunia nggak ada pekerjaan utama Bismillah. Kita punya Bismillah, apa aja beres di Indonesia. Gitu loh, itu teman sekalian ya. Jadi yang penting teman-teman sekalian nomor satu, ini yang namanya survive-nya bangsa Indonesia. Kita itu mampu memiliki teknologi internal di mana kita bisa survive dalam keadaan apapun saja. Kalau Anda tidak mampu survive dengan dirimu sendiri di tengah keadaan yang paling sengsara kayak apapun, maka jangan berharap kamu bisa menolong negara. Beresin dirimu sendiri. Beresin bahwa kamu tidak dipres oleh apapun, maka kamu akan bisa menolong seluruh rakyat untuk tidak dipres oleh apapun. Dan begitu. Mulai revolusi dari dirimu sendiri. Itu sekalian ya.